Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk sahabatku dimanapun berada. Ya sahabat, kalau boleh kita akan mengajak jalan bersama wisata religi. Baru saja kita tadi bersama rombongan dari Pacitan berziarah di makam Sunan Kalijogo. Sekarang akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kadilangu, ke makam Sunan Muria. Ya seperti apa? Mari kita ikuti bersama. Sekarang sudah tiba di pangkalan bis makam Sunan Muria. Tentunya masih perlu perjalanan jauh dari pangkalan bis ini menuju ke makam. Ini sekarang mau naik ke makam Sunan Muria. Seperti apa naiknya dan seberapa tingginya nanti kita ikuti bersama ya. Ya teman-teman, kabarnya mau menuju ke makam Muria itu harus menaiki tangga karena berada di puncak bukit ya. Ada ratusan anak tangga atau jaraknya kurang lebih 1,5 kilo. Jadi kalau sekiranya fisik kita tidak mampu, disediakan juga ojek. Nah kita tadi ikut ojek teman-teman, tapi banyak rombongan yang berjalan kaki. Sekarang kita sudah tiba di area makam Sunan Muria. Nah, di sini disediakan banyak jerigen dan botol-botol yang mungkin butuh nanti akan membawa pulang air berkah atau air dari sumur peninggalan Sunan Muria. Kita ikuti terus. Sekarang ini kami dan rombongan masih berada di area masjid peninggalan Sunan Muria tentunya, dan waktunya menjelang waktu asar, tapi sepertinya masih agak lama, jadi kita merencanakan untuk ziarah dulu dan nanti kita sholat asar bersama setelah berziarah. Dan tentunya sahabat kita semua tahu, semenjak kita memasuki area dari area pangkalan bis sampai menuju ke makam yang jaraknya kurang lebih 1,5 kilo, ini tidak terputus para penjajah apa saja termasuk makanan dan souvenir ya. Ini tonggo atau Jadi kawi sahabat atau juga bisa menilai sendiri seperti apa besarnya pengaruh para wali Allah. Bahkan beliau sudah meninggal tetapi masih memberikan berkah yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Bukan sekitar, masyarakat hampir seluruh negeri. Karena yang berziarah pada hari ini kita tahu bahwa tadi ada bus yang datang dari berbagai daerah termasuk dari Cirebon, Cilacap, bahkan dari Bogor juga ada. Kami rombongan dari Pacitan, dari Desa Tokali, merupakan jamaah dari Yai Ahmad Sulaiman, ya ini yang sedang berjalan di depan yang pakai tas ini, Yai Ahmad Sulaiman ya, yang sebagai pemimpin kegiatan belajar tentang agama Islam di rumahnya. Bisa dari halaman masjid ya, kita mau menuju ke makam ini melalui lorong-lorong yang juga masih lumayan jauh. Dan sebaiknya kalau kita merencanakan untuk berziarah, tentunya jangan lupa kita menyodorkan uang-uang kecil
karena di sini ada beberapa kotak-kotak infak yang mestinya kita akan bisa kalau kita tidak bisa menginvestasikan sebagian uang kita untuk amal. Bangunan ini berada di puncak perbukitan ya, area makam Sunan Muria ini berada di puncak perbukitan. Tapi kalau ketika kita sedang berada di atas, kita nggak mengira kalau kita itu sedang berada di puncak gunung. Karena memang bangunannya juga seperti inilah. Arsitekturnya, apa itu namanya, desain bangunannya masih didominasi dari kayu, tentunya ukiran-ukiran yang mewah. Nah, ini bangsal sebelum masuk ke makamnya, sebelum masuk ke makamnya Sunan Muria. Di bagian depan bangunannya seperti ini, kita lihat sendiri. Nah, dan kita tahu banyak orang yang melewati pintu itu tangannya menggapai atas pintu, itu juga merupakan suatu apa ya, kadang-kadang orang yang tinggi mau mencapainya itu juga agak keberatan. Nah, ini rombongan dari berbagai daerah mulai memasuki ke makam Sunan Muria. Harus bersabar dilaksanakan seperti ini. Itulah agungnya para wali Allah, selalu dibanggakan oleh semua umat Islam tentunya yang ingin berziarah dan mendoakan, dan tentunya yang berziarah itu berharap agar nanti kita setelah di sananya bisa bersama menjadi hamba Allah yang disayangi Allah, yang dicintai Allah, menjadi berikutnya. Ini sebenarnya kita sudah masuki di area makam, dan tampak di depan berdindingan kayu jati berukir luar biasa. Inilah makamnya Kanjeng Sunan Muria, dan sudah dipadati para peziarah yang semuanya berdoa mendoakan agar Sunan Muria di sana tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ukiran-ukiran pada dinding ini. Banyak bangsa dalam yang di tempat pengunjung yang ingin berziarah sudah mulai membaca doa-doa manasik dan zikir. Untuk kali ini rombongan kami memang sudah tidak bagian tempat, jadi rombongan kami terpaksa harus masuk ke lorong dan kita berziarah di lorong ini. Ya teman-teman, tadi kita sudah selesai ziarah di makam Sunan Muria. Sekarang kita kembali ke bangsal, ke area masjid. Waktu menjelang asar nanti kita akan melaksanakan sholat asar di masjid peninggalan Sunan Muria. Tas gede kebaknya. Nek kaya apa? 3 didi. Kok didi enggak? Didi aja. Tidak ada tempat yang kosong, semua lorong dan semua tempat dipadati para pengunjung yang di sini ini yang sudah selesai berziarah. Nah, sekarang kita akan mengantri mengambil air, karena di sini juga ada dijelaskan ya, agar meminum air dari sumur peninggalan
Sunan Muria. Nah, ini semua mengantri akan mengambil air. Tentunya selain minum di situ, juga yang membawa botol dan membawa jerigen itu nantinya juga akan diisi dan dibawa pulang. Termasuk saya juga. Saya sudah sedia jerigen. Setelah kita sudah mendapatkan air minum dan sudah minum, sudah membawa pulang, kita mulai merayap keluar dari sekitar sekeliling wilayah yang luasnya nggak bisa terhitung ya. Ini semua dipadati dengan para penjual-penjual, termasuk penjual souvenir yang seperti kita saksikan ini. Nah, sekarang kita akan melaksanakan sholat asar dulu karena sudah masuk waktu asar. Memang kita tidak bisa bersama untuk semua pengunjung, kita bergantian. Nah, inilah keberadaan dalam Masjid Peninggalan Sunan Muria. Luar biasa, dari model tiangnya dan model untuk tempat imamnya dan lain sebagainya, semuanya masih modelnya model kuno, jadi mengingatkan kita ketika itu. Ini kita sudah selesai melaksanakan sholat asar dan sejenak kita ingin mengabadikan ruangan masjid di dalam ini untuk oleh-oleh nantinya, agar kita nanti bisa bercerita untuk ini baru selesai dari makam Sunan Muria. Sekarang kita mau turun ke bawah, kita ikuti seperti apa jalan yang akan kita lalui nanti. Nah, kita sudah selesai sholat asar, kemudian kita akan menuju ke jalan turun untuk meninggalkan area makam Sunan Muria ini. Sekarang kita akan ikuti seperti apa di sepanjang jalan turun dari makam ke tempat pangkalan bis tadi. Ini kita sudah mulai menuruni tangga. Dan dengan menyaksikan pemandangan seperti ini, maka saya sendiri yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga untuk sahabat yang menyaksikannya. Kalau kita lihat para pedagang yang di sini kebanyakan menjajakan souvenir-souvenir. Di antaranya ada tasbih, ada gelang dan lain sebagainya yang terkait dengan budaya Islam zaman dulu. Dan ini tentunya hasil dari pengrajin lokal juga. Ada kaos-kaos yang semuanya kaos itu juga dituliskan makam Sunan Muria. Dan kita juga merasa nggak habis pikir ya, begitu agung dan begitu besar pengaruhnya para wali Allah kita, para wali Allah ini. Dimanapun wali Allah dimakamkan, suasananya hampir sama seperti ini, selalu menjadi tujuan wisata religi yang tidak hanya sekedar berwisata, tapi lebih mengutamakan ingin berziarah. Ada berapa ratus pedagang permanen di sepanjang jalan tangga
turun ini dari atas sampai bawah tidak terputus. Jadi kita tidak merasa bahwa kita itu sedang berada di puncak gunung ya. Nah, tangganya seperti ini. Kita nggak sempat menghitung karena banyaknya ya, atau perkiraan saya lebih lah dari 1000 anak tangga. Karena kalau jalannya saja kurang lebih 1,5 km. Tapi ya asik-asik saja, nggak ada rasa lelah. Karena apa? Pikiran kita itu sangat senang. Apalagi setelah tadi berziarah itu kita merasakan adem. Tidak ada yang kelelahan. Padahal yang tadi ini termasuk rombongan ya, yang masih muda-muda ini. Tadi berangkatnya juga naik melewati tangga ini. Sekarang turun jalan kaki lagi. Kalau saya tadi naik ojek, saya takut, saya khawatir karena mungkin faktor usia saya sendiri, daripada nanti akan merepotkan yang lain karena tidak mampu naik, kita naik ojek tadi. Ini kalau sudah sampai di sini kita sudah mendapat separuh sampai ke pangkalan bis. Ya, semoga saja untuk sahabat-sahabat kita yang belum pernah datang ke sini menjadi inspirasi ya, atau menjadikan rasa ingin tahu dan ingin membuktikan, menjadi referensi, ingin berkunjung silahkan. Dan bagi sahabat-sahabat yang sudah pernah kesini, mungkin ini menjadi nostalgia ya, nostalgia mungkin yang sudah berapa tahun lalu, apakah ada perbedaan atau tidak ya. Seperti ini keadaan saat ini, kondisi saat ini di bulan Suro atau bulan Juli tahun 2023. Nah, kita sudah sampai di jalan raya ya. Nah, kita sudah sampai Di jalan raya. Nah, inilah ada, bahkan sampai di jalan pun para pedagang itu masih sambung menyambung ya. Sepanjang kurang lebih Luar biasa. Semoga semua yang berdagang di sini mendapatkan kemakmuran, mendapatkan kesejahteraan, dan para peziarah-peziarah juga mendapatkan barokah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran segala urusannya, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya, dan tentunya diberikan petunjuk agar tetap teguh imannya. ojek ini Saya juga berharap seperti itu. ada pengunjung Ya, yang kita sudah sampai di pangkalan bus. Ya, demikianlah sahabat-sahabat yang mungkin ada sahabat yang belum pernah datang ke sini. Semoga ini menjadi pengalaman kita bersama ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.